Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 3 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Giovanna Sunderland. Kepada Ibu Gita, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita, Allah mencari domba-dombanya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Yehezkel 34 ayat 12. Orang boleh menyangkal pengakuan kasihnya. Mereka dapat mengembara jauh dari Dia. Mereka dapat memilih tuan yang lain, namun demikian mereka adalah milik Allah, dan Ia rindu hendak memanggil miliknya itu kembali. Dalam perumpamaan itu, sang gembala keluar untuk mencari seekor domba, jumlah angka yang terkecil. Demikianlah jika satu jiwa saja yang hilang, Kristus akan mati bagi satu jiwa itu. Domba yang telah tersesat dari kandang adalah domba yang paling tidak berdaya dari segala makhluk. Ia harus dicari oleh gembala, karena ia sendiri tidak bisa menemukan jalan kembali. Demikianlah dengan jiwa yang telah mengembara jauh dari Allah, dia tidak berdaya sama seperti domba yang terhilang, dan kecuali kasih ilahi datang untuk melepaskannya, dia tidak pernah bisa menemukan jalan kembali kepada Allah. Gembala yang menemukan bahwa salah satu dombanya hilang tidak kelihatan lalai terhadap kawanan domba yang sudah terkurung aman dan berkata, "Saya masih mempunyai 99 domba, dan banyak sekali kesulitan yang akan saya alami kalau pergi dan mencari seekor domba yang tersesat. Biarlah dia kembali, dan aku akan membuka pintu kandang dan mengizinkan dia masuk." Tidak, begitu domba itu tersesat, gembala itu merasa sedih dan cemas. Ia menghitung dan menghitung kembali kawanan domba itu. Ia meninggalkan ke-99 domba yang berada dalam kandang dan pergi mencari domba yang tersesat. Akhirnya, usahanya itu diberi pahala. Yang hilang telah ditemukan. Perumpamaan itu tidak berbicara tentang kegagalan, melainkan tentang sukses dan kesukaan karena penemuan kembali. Di sini terdapat jaminan ilahi bahwa tidak satu pun dari domba yang tersesat dari kandang Allah itu dibiarkan. Tidak satu pun yang tidak diberi pertolongan. Setiap orang yang mau menyerahkan diri untuk ditebus, Kristus akan melepaskan kita dari lubang kejahatan dan dari onak duri dosa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah adalah gembala yang baik. Namun penting kita ketahui siapa Allah yang dimaksudkan agar jangan terjerumus kepada ajaran yang salah. Mari kita baca ayat inti renungan hari ini, namun kita mulai dari ayat 11. Yehezkel 34 ayat 11 dan 12 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya.
seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Siapakah Allah dalam huruf besar yang dinyatakan dalam ayat 11 ini? Kata Allah dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Yehovi yang merupakan variasi dari kata Jehovah. Itu sebabnya dalam beberapa terjemahan Alkitab yang lain langsung menggunakan kata Jehovah. Dan selama bulan Januari 2022 yang lalu, kita sudah pelajari berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, Jehovah adalah Allah Bapa. Karenanya, Yeskiel 34 ayat 11 dan 12 ini berbicara tentang Allah Bapa, yang adalah gembala yang baik yang memperhatikan domba-dombanya dan akan mencari domba-dombanya waktu mereka tercerai-berai dari kawanan dombanya dan menyelamatkan mereka. Kemudian kita baca ayat 14 dan 15 dan perhatikan sangat berhubungan dengan Mazmur 23. Yeskiel 34 ayat 14 dan 15 berbunyi, "Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah." Mazmur 23 ayat 2 berkata, "Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang." Serupa, dan bila saudara baca Yeskiel 34 ayat 13, pada bagian akhir disebutkan di sana, domba-domba itu Allah Bapa gembalakan di alur-alur sungai, agar domba-domba dapat minum. Jadi, Yeskiel 34 ayat 13, 14, dan 15 adalah serupa dengan Mazmur 23 ayat 1-3. Dan Tuhan yang menggembalakan kita adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa. Selanjutnya, Sang Gembala berkata dalam ayat 16, Yeskiel 34 ayat 16, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya." Jelas Allah Bapa yang bernama Jehovah adalah gembala yang baik. Tetapi ingat, Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya 59 ayat 2 bahwa, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Artinya, karena dosa-dosa kita menjadi terpisah dari Allah yang adalah Allah Bapa yang bernama Jehovah. Lalu, bagaimana caranya Allah Bapa menggembalakan kita bila mana kita sudah terpisah dari Dia? Yeskiel 34 ayat 23 dan 24 menjawabnya, yang berbunyi, "Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya." Pertanyaan, apakah Daud masih hidup saat perkataan ini diucapkan oleh Allah Bapa? Tentu tidak. Apa buktinya? Baca Yeskiel 1 ayat 1. Di sana dikatakan, "Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku," yaitu Yeskiel, "bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar." Artinya, pada waktu Yeskiel menerima firman ini, dia ditawan oleh Babylon. Dia bersama tawanan yang lain yang ditawan oleh Babylon. Pada masa pembuangan ini, Daud sudah tidak ada. Daud sudah lama meninggal. Lalu siapa yang Allah maksudkan? Ini adalah nubuatan tentang keturunan Daud yang akan menjadi gembala Israel. Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia menubuatkannya. Yesaya 11 ayat 1 berkata, "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah."
Kemudian Yeremia 23 ayat 5 berbunyi, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri." Akan muncul tunas dari keturunan Isai. Isai adalah orang tua Daud. Nah, siapakah tunas yang dari keturunan Daud ini? Yohanes membantu menjawab dalam Wahyu 22 ayat 16, berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Terbukti tunas itu adalah Yesus Kristus. Maka artinya, gembala yang Allah Bapa angkat adalah Yesus Kristus. Allah Bapa utus anaknya sebagai perwujudan gembala yang Allah Bapa bangkitkan. Sebab Allah Bapa lah gembala yang baik dan Dia wujudkan melalui anaknya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Allah Bapa adalah gembala kita dan penggembalaannya Dia wujudkan melalui anaknya, Yesus Kristus. Yesuslah gembala yang mengumpulkan domba-domba yang hilang tersesat untuk kembali ke Allah Bapa. Karenanya terjawab sudah, siapa Allah yang menggembalakan kita, yaitu Allah Bapa, dan Dia mewujudkan penggembalaannya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 93, paragraf 1. Kristus mengenakan nubuatan-nubuatan ini pada dirinya sendiri, dan Ia menunjukkan perbedaan yang mencolok antara tabiatnya sendiri dengan tabiat para pemimpin Israel. Nubuatan yang mana yang Yesus maksudkan? Nubuatan yang terdapat dalam Yesaya 34 ayat 23 dan 24 yang sudah kita baca tadi. Semakin jelas bahwa gembala yang Allah bangkitkan untuk mencari umat-umatnya yang hilang serta mengumpulkannya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam suratnya nomor 83 tahun 1900 paragraf 6 yang berbunyi, "Pengharapan dan kekuatan serta keselamatan jemaat ada di dalam Yesus Kristus, Gembala Agung segala domba yang dibangkitkan Tuhan sesuai dengan janjinya untuk menjadi juru selamat jemaat." Ibrani 13 ayat 20. Yesuslah gembala kita yang baik, yang Allah Bapa bangkitkan untuk menggembalakan domba-dombanya serta mencari yang hilang. Sebab yang hilang, layaknya seekor domba, tidak berdaya untuk dapat kembali ke kandang. Domba tidak pernah bisa menemukan jalan kembali kepada Allah, kecuali kuasa ilahi datang untuk menolongnya. Inilah pentingnya Allah Bapa bangkitkan Yesus, Sang Gembala yang baik. Banyak orang merasa bahwa dia harus bertobat dulu, baru Allah dapat menerimanya kembali. Ini pemahaman yang salah. Ingat, Gembala yang baik datang ke dunia ini untuk pergi mencari yang hilang. Dia bukan datang untuk menyambut yang sudah kembali. Bukan. Domba tidak tahu jalan kembali, karenanya harus dicari dan dibawa pulang. Itu sebabnya Yesus datang untuk mencari kita, dan kita Dia selamatkan bukan atas hasil usaha kita. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 141 paragraf 1. Kita tidak bertobat supaya Allah dapat mengasihi kita, tetapi Ia menyatakan kepada kita kasih-Nya supaya kita dapat bertobat. Ini kebenaran indah yang penting sekali kita ingat. Allah menerima kita bukan karena kita sudah bertobat, tetapi saat masih seteru, saat kita masih hilang, Allah datang menyatakan kasih-Nya agar kita kembali dan bertobat. Dan meski hanya satu, Allah tetap datang dan cari dengan cara mengutus anaknya yang tunggal untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karenanya renungan hari ini menutup dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 50 paragraf 2. Di sini terdapat jaminan ilahi bahwa tidak satu pun dari domba yang tersesat dari kandang Allah itu dibiarkan. Tidak satu pun yang tidak diberi pertolongan. Setiap orang yang mau menyerahkan diri untuk ditebus, Kristus akan melepaskan kita dari lubang kejahatan dan dari onak duri dosa.
Dan ketika domba yang tersesat itu akhirnya dibawa pulang, ucapan syukur sang gembala terungkap dalam pujian merdu penuh kesukaan. Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Oleh sebab itu, bila seorang yang tersesat ditemukan kembali oleh Gembala Agung segala domba itu, sorga dan dunia bersatu dalam pengucapan syukur dan bersukacita. Lalu, apa bagian mereka yang telah diselamatkan oleh Kristus? Membina Kehidupan Abadi halaman 142 paragraf 4 berkata, "Setiap jiwa yang telah dilepaskan Kristus dipanggil untuk bekerja dalam namanya, menyelamatkan orang yang tersesat. Pekerjaan ini telah dilalaikan di Israel. Apakah hal ini tidak dilalaikan sekarang oleh orang yang mengaku menjadi pengikut-pengikut Kristus? Kita dahulu telah hilang, dan Yesus datang untuk selamatkan kita. Sekarang, bagian kita adalah untuk bekerja dalam nama Kristus untuk selamatkan yang tersesat, untuk selamatkan yang hilang. Bersama Kristus kita mencari yang hilang dan bawa pulang ke kandang. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah tentang Gembala yang baik. Allah Bapalah Gembala kami yang baik, dan Dia wujudkan penggembalaannya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah Gembala yang baik." Dan bila mana kami telah selamat ya Tuhan, karena Yesus telah datang dan selamatkan kami, biarlah kami juga mau bekerjasama dengan Yesus, mencari yang hilang dan tersesat, agar mereka kembali kepadamu ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya hari ini ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.